Kripto sedang berduka. 15 triliun rupiah uang trader lenyap bagaikan teman yang minjam duit. Dan volume jualnya ini masih setengahnya. Wait. Kok jadi sedih ya nadanya? Saya juga akan kasih tips nih ya buat investing, membuat 1 juta jadi 1 miliar. Ini bukan bohongan loh ya. Beruntung yang nonton yang nggak di-skip, caranya itu adalah... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto. Bersama saya Niko. Di channel ini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data dan apa adanya. Jadi kita ngebahas market tanpa condong ke sisi bull atau ke sisi bear. Apalagi dari segi news ya. Di video ini kita akan ngebahas apa iya Elon Musk yang ngedump atau justru dari China karena Evergrande yang mengajukan kebangkrutan. Atau ini hanya sekedar manipulasi market aja. Dan yang paling penting, apa iya seller itu masih punya tenaga untuk ngedump market lagi. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya dengan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Yang mau dapat analisis lebih mendalam, berikut alternatif koin dan juga entry saya, itu ada di grup ya. Setiap akhir bulan itu kita ngadain free membership untuk 2 orang pemenang. Caranya simple, tinggal komen aja videonya, nanti di akhir bulan kita akan undi dengan YouTube Comment Picker. Mau langsung masuk juga bisa, nanti di akhir video dikasih tahu caranya ya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari analisis CoinGlass nih. Ada sekitar 1 billion US dollar lebih uang trader yang terlikuidasi. Ini uangnya lenyap hilang begitu aja kayak teman yang udah minjem duit. Jumlahnya cukup besar ya. Posisi trader di bulan-bulan sebelumnya itu yang terlikuidasi jadi kelihatan lebih kecil. Apa ini karena Elon Musk yang ngejual Bitcoin atau raksasa China Evergrande mengumumkan bangkrut? Per video ini dibuat, kita masih belum dapat info yang mendukung tentang hal itu. Jika ada sumber yang valid, pasti akan kita bahas di video mendatang ya. Terlebih yang jadi sasaran para trader pada saat ini itu Elon Musk melalui SpaceX baru hanya isu saja. Dokumen dari reportnya Wall Street Journal hanya menyatakan SpaceX memiliki Bitcoin senilai 373 juta dolar. Tapi di report itu nggak disebutkan, seperti yang dibilang Bitcoin Magazine nih, menjual seluruh kepemilikan Bitcoinnya. Saya setuju sama yang dibilang orang ini. Reportnya itu hanya menunjukkan kepemilikan, dan bukan berarti mereka ngejual seluruh atau sebagian kepemilikan Bitcoin tersebut. Di tweetnya juga ada konteks dari reader nih. Nggak ada bukti yang kuat untuk mensupport reportnya ini. Elon Musk itu ngasih tahu Tesla dan SpaceX itu holding Bitcoin. Kalau di Tesla, Bitcoin holdingnya itu bisa dilihat oleh publik. Tapi kita nggak punya estimasi holdingnya SpaceX ini. Hanya di 2 tahun belakangan itu nilainya 373 juta dolar. Jadi kita anggap sementara ini SpaceX yang ngejual Bitcoin itu hanya sekedar isu ya, masih belum terbukti. Lalu kalau dari bagian benua timur nih, Evergrande mengumumkan bangkrut, memang bisa membuat efek domino. Tapi efek domino yang pertama itu adalah ke ekonomi negaranya sendiri. Sedangkan yang kita tahu ya, China itu melarang Bitcoin. Mereka itu baru melegalkan Bitcoin di bulan Juni lalu. Itu pun juga melalui Hong Kong loh. Setelah kita telusuri, di Hong Kongnya sendiri itu cryptocurrency exchange belum ada. Baru ada calon crypto exchange yang mengantongi izin 2 minggu lalu. Jadi kita masih nggak dapat statistik data volume dari exchange di Hong Kong sana. Di channel ini kita ngebahas secara data loh ya. Kalian tinggal terima beres aja. Jadi kemungkinannya kecil ya. Pada saat ini itu investor dari China ngedump Bitcoin. Seperti yang kita tahu sebelumnya ya. China itu udah berkali-kali melarang Bitcoin loh. Dan mereka sangat anti banget. Uang masyarakatnya juga sangat dimonitor dengan ketat. Semuanya itu kebanyakan cashless. Kalau dianggap mencurigakan atau berlawanan dengan hukum sana, rekeningnya bisa dibekukan. Sisa-sisa penambang Bitcoin aja hidupnya kabur-kaburan. Di sini juga dibilang, kita nggak tahu usaha pemerintah seperti apa untuk menghentikannya dan juga menghilangkannya. Berdasarkan data yang ada, China itu udah menghentikan Bitcoin mining. Praktek Bitcoin mining itu udah ilegal. Jadi kemungkinannya wallet dari China mau ngedump kripto pun nggak bisa dicairkan ya. Kecuali minernya itu udah di luar negeri. Tapi kalau di luar negeri kan nggak ngerasain tuh efek ekonomi di negaranya sendiri karena Evergrande bangkrut. Jadi 2 kemungkinan itu kita anggap sebagai isu, yaitu Elon Musk dan juga Evergrande yang bangkrut. Lalu kenapa kripto sekarang itu sampai ngedrop banget nih? Kita akan ngebahas secara teknikal ya. Karena digadang-gadang itu kekuatan seller baru setengahnya loh dari drop di bulan Maret dan juga bulan Juni kemarin. Yang masih nonton di sini tapi belum like dan subscribe, dosa. Udah dikasih info dengan data, dimudahin analisisnya tapi nggak bantu balik dengan like dan subscribe. Dislike juga boleh kok kalau kalian nggak suka, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari lagi. Kalian sendiri yang rugi. Lanjut kita ke technical analysis ya. Di technical analysis, kita ngeliat Bitcoin dropnya cukup parah banget nih. Ini bahkan sampai ngedrop dari support yang gede banget di
27.000. Kita juga ngeliat drop di bawah tren lainnya yang mensupport uptrendnya Bitcoin dari awal tahun. Mulai dari struktur market yang ada banyak volume sekaligus, buntut panjang nahan drop di bulan Mei tahun lalu ada 200 exponential moving average dan juga 200 daily simple moving average, sekaligus Fibonacci golden ratio 61,8%-nya. Banyak banget support yang dijebol. Kalau kita ngelihat ini dropnya dari Bitcoin, di Bitcoin dominance itu per kemarin hanya drop sekitar 0,8%-an. Bahkan ini lebih kecil loh daripada dropnya di tanggal 13 Juli yang sekitar 3%-an lebih ini. Di 13 atau 14 Juli itu Bitcoin itu hanya drop 4%. Ini dominasi Bitcoinnya drop sepertiganya, tapi secara harga itu dropnya lebih dari 3 kali lipatnya. Uniknya di sini ya, saya nemuin data dropnya Bitcoin ini itu lagi di sesi kosong. Maksudnya sesi kosong itu nggak ada institusional yang lagi open pada kala itu. Kita lihat dropnya ini sekitar 1 jam setelah sesi US berakhir ya. Dan kalau kita ngelihat di sesi US, mereka itu closing terakhir di 27.900-an nih. 1 jam setelahnya langsung di-dump dan membuat gap di harga 27.500. Hampir bisa dipastikan sekitar 90%-an dropnya Bitcoin ini itu manipulatif move. Ini terjadi cepat banget, nggak sampai 5 menit dibikin drop sepanjang ini loh. Dan terjadinya itu lagi di sesi yang kosong. Kemungkinan terbesarnya ini adalah manipulatif move. Asumsi saya, ingat ini asumsi ya, bukan kepastian. Kalian bebas berpendapat tentang argumen saya ini. Asumsi saya itu liquidity yang cukup masif yang terjadi di Bitcoin nih, sekitar 800 juta dolar. Kalau dirupiahkan ini sekitar 13 triliun loh. Itu hanya nge-trigger long squeeze karena market sideways cukup lama nih. Pelakunya itu bisa dari pihak institusional yang ingin dapat harga lebih murah atau justru exchange. Karena kalau volatility rendah itu kan orang juga males trading ya. Dan kalau volume transaksi trading sedikit ya exchange nggak dapat komisi tuh. Kita ngeliat ada manipulatif move di sini nih. Harganya dibawa turun lalu naik lagi lalu dibikin turun lagi nih. Ini kan nge-trigger stop loss dan juga likuidasi. Kalau posisi kita ada kena stop loss atau likuidasi kan masuknya ke market order. Market order atau market taker itu kena fee loh. Dan fee-nya itu buat exchange. Atau bisa juga dari asumsi yang pertama tadi itu ada institusi besar yang ingin beli Bitcoin tapi mereka itu ingin belinya di harga yang lebih murah. Kenapa saya bilang institusi? Karena kalau kita ngeliat data yang terkena likuidasi itu sangat masif. Dan 1 billion itu uang siapa yang bisa nahan Bitcoin dan dapat reaksi dari candle kemarin nih? Uangnya itu cukup masif loh. Kalau kita ngeliat data uang user di crypto exchange per video ini dibuat itu di Binance yang terbesar ya, ada 500.000 Bitcoin. Kalau dikalibrasikan ini sekitar 13 billion. Sedangkan yang terkena liquid itu 1 billion. Apa iya? Sepertiga 13 orang itu ngejual Bitcoinnya serentak kurang dari 5 menit. Lalu yang menyerap order di bawah sini itu siapa? Kita bandingin deh ya sama user yang terlikuidasi di bulan Maret ini. Di bulan Maret itu ada Silvergate yang collapse dan juga USDC yang di-pack. Data di CoinGlass itu nggak mensupport sampai 5 bulan lalu. Jadi saya harus ada effort untuk nyari lagi nih. Beruntungnya channel ini niat ya nyari datanya. Jadi saya dapat datanya di bulan Maret 2023. Dan yang terlikuidasi itu total posisi user long hanya 300 juta. Ini bahkan nggak sampai setengahnya daripada yang terlikuidasi kemarin yang melebihi 850 juta dolar. Bahkan kalau kita ngelihat ya, dari salah satu artikel itu disebutkan Bitcoin spot sell volume itu nggak sampai setengahnya dari bulan Maret. Kalau kita pindah ke datanya nih ya, ini bener banget loh. Kalian kalau ngelihat di volume ini, saya tebelin gambarnya nih ya. Volume jual sekarang itu jauh lebih rendah daripada yang terjadi di bulan Maret karena Silvergate collapse dan juga FTX collapse nih di akhir tahun kemarin. Ini datanya kecil banget loh. Spot sell volume sedikit tapi yang terlikuidasi banyak. Asumsi saya ini kemungkinan besarnya hanya manipulatif move. Pelakunya itu ya bisa dari dua entitas yang saya jelaskan tadi. Bahkan kalau kita ngelihat secara momentum indikator ini jauh loh melebihi drop yang terjadi di bulan Maret karena Silvergate collapse sekaligus FTX nih collapse. Kalau kita ngeliat secara nilai fundamentalnya aja ya, exchange besar yang collapse dan juga bank yang collapse itu efeknya seharusnya ngasih daya dorong jual yang kuat. Sedangkan yang terjadi sekarang, kok momentum sellernya itu jauh lebih parah dengan volume yang kecil. Asumsi lainnya lagi, dropnya ini hanya manipulatif move untuk merangsang buyer supaya masuk market lagi. Karena ngeliat dari momentumnya dan juga volumenya itu, di harga 28.000 dan 29.000 ini nggak ada buyer yang mau masuk. Bisa juga karena dari 31.000 itu resistance yang kuat
banget, jadi nggak ada buyer yang mau beli di resistance. Supaya buyer yang bergairah untuk beli lagi ya, dibikin drop dulu nih ke area tanda kutip value to buy. Secara garis besar keseluruhan ini masih belum bear market. Jelas banget marketnya itu selalu uptrend membuat higher low dan juga higher high nih. Secara teknikal yang terbentuk memang kelihatan seperti double top dan harganya itu membuat bearish divergence yang terjadi belakangan itu. Dan ngelihat market sekarang itu banyak banget orang di luar sana yang pesimis dan bearish terhadap Bitcoin. Sekaligus ngelihat ini adalah tanda untuk kembalikan arah ke bear market selanjutnya. Banyak loh yang ngeliat seperti itu. Padahal fakta di depan mata kita ya, market ini masih uptrend. Kan nggak ada tuh satu orang pun yang tahu besok harga mau dibawa kemana. Simpelnya kalau ada orang yang tahu ya dia akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Jangan sampai kayak orang ini ya, 8 tahun lalu dia bikin video bilang jangan beli Bitcoin karena ini akan crash. Intinya dia bilang itu jangan beli Bitcoin karena Bitcoin itu naik dari 6 sen ke 36 sen terus crash. 36 sen itu kalau dikonversikan ke kurs rupiah saat ini sekitar 5.000 perak tuh. Lalu dia juga bilang Bitcoin dari 85 sen itu naik hampir ke 30 dolar nih. Habis itu crash lagi. Lalu dia bilang lain waktunya Bitcoin naik sampai ke harga 200 dolaran. Habis itu crash lagi ke 70 dolar. Bahayanya kebanyakan dari kita itu nggak ngelihat potensinya Bitcoin. Padahal kalau kita ngeliat secara garis besar, dari awal Bitcoin ada itu selalu membuat higher low terus tuh di bear marketnya. Bear market 2011 itu all time high ke 2014 51.000%. Dari bear market 2017 sampai all time high di 2021 kemarin itu naiknya 14.000%. Dan tiap tahunnya itu Bitcoin selalu membuat higher low baru setiap all time high-nya. Jadi ya benar nih, Bitcoin is a game of accumulation. Saya juga akan kasih tips nih ya buat investing, membuat 1 juta jadi 1 miliar. Ini bukan bohongan loh ya. Beruntung yang nonton yang nggak skip, caranya itu adalah dengan compounding atau digulung terus profitnya. Kita langsung buka kalkulatornya aja deh ya, biar enak ngejelasinnya nih. Misalkan teman-teman di sini punya 1 juta, dari initial investment 1 juta, teman-teman misalnya beli koin, dapat harga murah bagaimanapun caranya ya, atau di tradingin, per tahun itu harus ngasilin 2 kali lipatnya atau hanya 100% nih. Misal di tahun 2023 ini kita punya 1 juta, di akhir 2023 teman-teman tradingin untung 100% tuh. 100% gampang lah ya, apalagi jangka waktunya itu 365 hari. Bitcoin dari awal tahun aja di spot market nih, per harga saat ini itu naiknya 60%-an. Ini harga saat jatuh loh ya. Ya kalau bisa di spot market aja lah ya. Nggak perlu margin trading sampai pengali-pengali leverage tuh. Ada 3 hal yang bikin laki-laki hancur. Kalau di Indonesia itu kan harta tata wanita. Tapi kalau di dunia barat itu bilangnya, kata temennya si Warren Buffett itu adalah liquor, ladies, and leverage. Kalau leverage-nya ketinggian, hati-hati malah bisa jadi gembel. Lanjut nih, kita ke kalkulator lagi nih. Jadi usahain teman-teman itu 100% per tahun atau naik 2 kali lipat. Jangka investingnya adalah 10 tahun. Di tahun pertama teman-teman ngegandain jadi 2 juta, di tahun kedua jadi 4 juta, di tahun ketiga jadi 8 juta, tahun keempat jadi 16 juta. 3 hours later. Lalu di tahun 10 kalau kita kalkulasikan, uang teman-teman itu jadi 1 miliar lebih 24 juta. Investing itu memang butuh waktu. Mau kayak cepet, kalau pakai leverage rata-rata itu rungkat jadi gembel. Leverage boleh-boleh aja, tapi yang wajar. Beruntung ya yang masih nonton sampai sini dapet tips seperti ini. Kita balik sedikit lagi nih ya ke chart. Di Bitcoin itu di 25.000 ada support besar banget. Kita juga ngeliat kemarin itu ada reaksi dari 25.000 ini nih. Level ini yang nahan kejatuhannya leverage trader. Kalau secara smart money konsep, rata-rata orang yang masuk di sini itu, mereka akan set stop loss di bawahnya sedikit nih, yaitu 24.000. Secara smart money konsep, kebanyakan institusi masuk itu di bawah area support atau di tempat di mana para trader atau investor itu naruh stop loss. Bisa aja harganya dibawa turun lagi sedikit sampai ke 23.000 karena 23.000 ini ada banyak volume order book. Ini tempatnya para institusi naruh order mereka. Mereka para big player itu akan narik harganya turun lagi sampai ke area tersebut, nge-trigger stop loss atau bahkan likuidasi trader lagi baru ngebuat V-shape formation ini. Kalau dibawa sampai ke harga ini itu Afgan dan Rosa banget tuh ya. Tega dan sadis. Itu kata kasusur zaman dulu tuh. Dan di momentum indikator yang udah drop parah banget ini, kebiasaan yang terjadi di market adalah akan terjadi cooling down. Tujuannya itu untuk mereset momentum indikatornya balik lagi ke harga rata-rata
untuk mempersiapkan pergerakan besar selanjutnya. Di time frame kecil udah kebentuk bullish divergence nih, harganya makin turun, tapi momentum indikatornya naik. Seperti yang biasa saya ajarkan ya di video-video sebelumnya, divergence itu outputnya ada dua. Karena sifatnya momentum indikator itu lagging atau terlambat, outputnya itu harganya bisa terkonsolidasi dan momentum indikatornya naik, atau terjadi sesuai dengan nama divergence-nya, yaitu candle yang bullish. Tapi harap hati-hati ya saat terjadi corrective move nanti. Corrective move ini kan pergerakan kembali ke harga rata-rata. Jadi kalau harganya turun banget, korektifnya itu akan naik. Dan corrective move atau retracement-nya ini yang perlu kita perhatikan. Kalau sifatnya perlahan, itu artinya korektif pergerakannya. Dan output yang biasa terjadi ketika harganya korektif kembali ke rata-rata adalah lanjutan pergerakan sell off. Tapi kalau terjadi harganya retracement atau mantul aja nih, pembentukan candlenya itu bullish, nggak membuat seperti anak tangga ya, langsung satu candle besar, atau terjadinya itu seperti ini nih, itu artinya market akan siap naik lagi, dan buyer-buyer dari area sini itu udah terangsang untuk beli. Simpelnya begitu ya, kayak video kepanjangan banget nih. Pegel juga saya ngomongnya, apalagi kalau saya lihat analytics itu rata-rata nggak sampai akhir nontonnya. Yang masih nonton sampai detik ini, kasih komen dong. Komennya bebas, bisa apa aja. Bisa itu apresiasi atau luangkan isi pikiran kalian. Dengan berkomentar juga kalian berhak mendapatkan undian untuk giveaway membership cuan kripto setiap akhir bulannya. Undian itu pakai YouTube Random Comment Picker loh. Kalau kalian suka sama konten ini, saya jamin di grup akan lebih suka lagi. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Minimal 6 koin yang kita bahas. Di grup kita belajar secara fundamental market, psychological market, dan juga technical analisisnya. Saya juga sharing entry saya di grup. Misalkan saya mau masuk koin itu, saya share-nya di sana. Mau yang langsung masuk grup, bisa kok. Ini grup berbayar tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah join grup dibanding beli gorengan atau es teh manis perharinya. Receh banget kan? Bagi yang berminat, lanjutkan nonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.